Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi kita di devosi pagi ini. Hari ini Ibu akan memimpin kita di dalam devosi pagi sebelum kita melaksanakan kegiatan kita di hari ini. Sebelumnya, Ibu harap anak-anak mempersiapkan diri, mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, mari sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita masuk di dalam doa pembuka. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, saat ini kami mengucap syukur atas anugerah Tuhan yang senantiasa menuntun mengertai kami hingga pagi ini kami masih memperoleh nafas kehidupan. Terima kasih ya Allah, dan saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Allah mau tetap menuntun kami, Allah mau memberikan kami hikmat, pengetahuan, sehingga ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, biarlah kami dapat memahami setiap firman dan kebenaran-Mu. Inilah doa dan harapan kami, ampuni dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Nah, anak-anak, pembacaan Alkitab kita di pagi ini terpilih dari kitab Yosua pasal 15 ayat 13 hingga ayatnya ke-19 dan ayat 16 pasal 16 ayat 1 hingga ayatnya yang keempat. Nah, di sini Ibu harap anak-anak bisa membacakannya di rumah masing-masing. Ibu mengambil dua ayat dari pasal 15 ayat 13 dan ayat ke-14 untuk membacakan bagi kita sebagai dasar untuk merenungkan firman Tuhan di pagi ini ya. Dengan tema Tuhan terus menanamkan iman dalam umatnya dan iman itu memberikan keberanian serta kekuatan untuk berjuang. Ayatnya yang ke-13, tetapi Kaleb bin Yefune diberikan Yosua sebagian di tengah Bani Yehuda itu, yakni Kiryat Arba, seperti yang dititahkan Tuhan kepadanya. Arba ialah bapa Enak, itulah Hebron. Ayat 14, dan Kaleb menghalau dari sana ketiga orang Enak, yakni Sesai, Ahiman, dan Talmai, anak-anak Enak. Demikian firman Tuhan. Nah, anak-anak, kita akan masuk dalam pembahasan firman Tuhan ya. Di sini Ibu mengambil ada 5 bagian yang kita akan belajar bersama. Yang pertama itu daerah yang diberikan Yosua kepada Kaleb. Nah, kalau kita lihat di ayatnya yang ke-13, kita dapat mengetahui bahwa Kaleb ini dia segera bergerak untuk menaklukkan daerah yang menjadi tanah pusakanya. Jadi Tuhan menyerahkan keturunan Enak ke dalam tangannya. Tetapi bagaimanakah dia bisa mengalahkan kota Debir yang berbenteng itu? Nah, di sini Kaleb berjanji akan memberikan anak perempuannya Aksa menjadi istri dari orang yang bisa mengambil alih Debir ini. Nah, Otniel anak saudaranya berhasil merebut kota itu. Nah, anak-anak tahu bahwa Tuhan terus menanamkan iman dalam diri umatnya, dan iman itu memberikan kepada mereka keberanian serta kekuatan untuk terus berjuang ya. Jadi atas permintaan Aksa, maka Otniel juga mendapatkan tanah yang lebih subur dekat Debir ya. Jadi di sini kalau kita mau lihat hal yang kedua itu apa yang dilakukan Kaleb supaya bisa tinggal dengan aman di tempat ini. Maka kalau kita mau lihat di sini dari tempat ini yang berhasil direbut, maka di sini sudah timbul mulai timbul keberanian ya, mulai timbul
keberanian, sehingga orang-orang lain dari suku Yehuda juga sudah mulai menumpas orang-orang Kanaan. Jadi, tetapi mereka tidak berhasil menghalau orang Yebus yang keluar dari benteng Yerusalem itu. Nah, saat itu mereka masih kurang beriman untuk mengambil alih benteng yang kuat itu dengan berani. Nah, nantinya kemenangan itu akan diberikan melalui Daud sebagai Raja Israel. Ya, dan kalau kita mau lihat di ayat yang ketiga itu, ada bagian negeri Kanaan yang diterima oleh suku Efraim dan setengah suku Manase. Ya, jadi suku Efraim dan setengah suku Manase ini mereka menerima bagian tengah dari negeri itu dan seluruh daerah yang terletak di sebelah utara. Ya, jadi mereka juga segera mulai menumpas orang-orang di Kanaan di wilayah mereka. Nah, di sini kalau kita lihat usaha itu tidak selalu berhasil. Ya, anak-anak, sekalipun mereka menang dalam peperangan melawan orang-orang Kanaan itu, tetapi belum semua orang Kanaan berhasil ditumpas. Jadi kemudian dua suku ini datanglah kepada Yosua. Nah, kita mau lihat di bagian keempat yang kita bahas ini, mengapa mereka minta tambahan tanah dari Yosua ini. Ya, jadi karena semua orang itu belum berhasil ditumpas, maka mereka datanglah kepada Yosua. Datang buat apa? Mereka datang dan mengeluh bahwa daerah yang mereka terima itu terlalu sedikit. Seolah-olah mereka hanya menerima satu bagian untuk dua suku. Nah, di sini Yosua menjelaskan bahwa mereka sudah mendapatkan wilayah luas yang merupakan pusaka untuk dua suku itu. Ya, jadi yang perlu mereka lakukan adalah mereka harus membuka hutan yang ada di pegunungan dan menumpas orang-orang Kanaan di wilayah mereka. Nah, ya, jadi tetapi apa yang mereka katakan? Mereka itu berkata bahwa mereka tidak dapat menghalau orang-orang Kanaan itu yang sangat kuat, dan mereka itu memiliki kereta-kereta kuda yang terbuat dari besi. Dari sini Yosua menegur mereka dan menyuruh mereka untuk terus berjuang melawan orang-orang Kanaan. Harus dengan iman. Kalau mereka tidak beriman, maka mereka tidak bisa melawan. Jadi di sini Yosua menekankan mereka supaya mereka harus melawan dengan iman. Nah, kalau mereka beriman, artinya bahwa Tuhan yang akan memimpin dan Tuhan yang akan berperang dan Tuhanlah yang akan mengalahkan orang Kanaan. Ya, jadi mereka akan dapat mengalahkan musuh itu, walaupun musuh itu mau kuat bagaimanapun, tetapi kalau Tuhan yang berperkara atau Tuhan yang berperan di situ, maka mereka pasti keluar sebagai pemenang. Ya. Nah, di bagian yang kelima ini, apa yang merupakan kesaksian dari perjanjian itu sampai sekarang ini. Nah, kalau kita mau lihat ini tentang perjanjiannya. Nah, seringkali anak-anak terkadang kita ini merasa tidak puas dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, kalau kita mau lihat dengan tempat ataupun apapun itu yang Tuhan berikan kepada kita, terkadang kita merasa tidak puas, ya, dan kita tidak mau mengusahakan atau kita tidak mau memperjuangkan semuanya itu yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, di sini walaupun anak-anak masih kecil, tetapi sebagai anak-anak yang berada di dalam lingkaran perjanjian Allah, maka anak-anak harus belajar tentang perjanjian itu. Ya, kalau kita mau lihat bahwa perjanjian itu dibuat antara Allah dan Israel. Ya, jadi dengan tanah sebagai suatu kesaksian.
Jadi tanah itu tidak ikut sebagai pihak yang berjanji ya, karena tanah adalah benda mati. Tetapi tanah itu merupakan kesaksian dari perjanjian antara Allah dan Israel. Jadi perjanjian itu terus berlangsung sampai sekarang ya. Jadi kalau anak-anak mau tahu perjanjian itu yang berlangsung sampai sekarang itu apa? Nah, sini itu perjanjian antara Allah dengan gereja, yaitu dengan gereja ini maksudnya di dalamnya ada setiap orang-orang percaya yang ada di dalamnya. Jadi karena Tuhan sudah berjanji, sudah ada perjanjian antara Allah dengan umatnya atau setiap orang percaya, maka kita yang ada ini apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus tetap mengusahakan. Ya, kita tetap mengusahakan dan kita tetap memperjuangkan apa yang sudah Tuhan janjikan kepada kita. Ya, supaya kita diselamatkan. Ya, kalau kita mau lihat ya, kita sudah bersyukur karena dengan adanya Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, kita bersyukur. Tetapi apa yang kita lakukan ya? Mari kita mengusahakan, kita tetap beriman ya, dan tetap bergantung penuh kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang mampu menuntun kehidupan kita. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan, kiranya dapat memberkati kita. Mari kita masuk di dalam doa penutup. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah buat anugerah-Mu, kami telah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya melalui firman Tuhan ini Engkau mau tetap memimpin kami, mengingatkan kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami tetap ada di dalam naungan-Mu, kami tetap ada di dalam lindungan-Mu, dan kami tetap mengingat akan perjanjian-Mu, sehingga kami selalu beriman dan kami selalu takut akan Tuhan. Bapa di dalam kerajaan sorga, sebentar lagi kami akan mulai dengan segala kegiatan kami di hari ini. Kiranya Tuhan mau tetap menuntun, menyertai kami dengan segala aktivitas yang akan kami lakukan. Segala kegiatan kami khususnya PJJ ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau sendiri akan menuntun kami dan menyertai kami. Saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk orang-orang yang terpapar COVID. Kiranya Allah mau menguatkan mereka dengan kuasa-Mu. Allah mau menjamah tubuh mereka. Allah juga yang akan senantiasa menuntun menyertai para medis, sehingga mereka juga dalam keadaan sehat, mereka tetap kuat dalam menangani orang-orang yang terpapar COVID ya Bapa. Bapa di dalam kerajaan sorga, inilah doa dan harapan kami. Dengar dan sambut kami, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa.